Belajar apa ya hari ini? Yuk, simak. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari resiko komunikasi lingkungan. Resiko komunikasi lingkungan merujuk kepada bagaimana informasi itu kemungkinan terjadinya kesalahan, kegagalan, atau dampak negatif lainnya dalam proses komunikasi yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan tentu saja. Hal ini mencakup berbagai situasi di mana pesan tentang lingkungan tidak disampaikan dengan benar, tidak efektif, dan kurangnya kepemahaman dan ketidakpercayaan kepada audiensi dari komunikasi lingkungan. Untuk yang pertama, ada pengabaian fakta ilmiah. Resiko ini muncul ketika informasi tentang pesan mengenai lingkungan tidak didasarkan pada fakta ilmiah yang terjadi pada lapangan. Fakta ilmiah ini tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti ketika seorang selebriti menggunakan media sosial untuk membagikan informasi tentang penggunaan energi terbarukan tanpa memeriksa kebenarannya, yang dapat menyebabkan informasi yang salah atau menyesatkan. Ya, terkadang di media sosial ini termasuk media bebas yang kurang sekali mendapatkan pengawasan. Jadi seperti informasi yang masuk di dalam media sosial tidak dapat dipantau oleh badan tertentu sehingga tidak dipastikan dengan kebenarannya. Lalu media dapat memainkan peran, bahkan media sendiri pada media sosial itu dapat dimainkan bagaimana arah dari informasi ini akan ditunjukkan kepada audiens. Contohnya seperti media memiliki kepentingan politik atau ekonomi tertentu, dapat memberikan liputan yang lebih positif terhadap proyek pembangunan yang merusak lingkungan daripada proyek yang berkelanjutan. Media ini lebih berfokus kepada pembangunan yang secara awal memang memberikan dampak yang signifikan positif, akan tetapi tidak memperhatikan mengenai bagaimana proyek tersebut secara berkelanjutan. Dalam arti proyek pembangunan ini mengalami kegagalan dalam komunikasi lingkungan khususnya pada AMDAL. Risiko komunikasi lingkungan mencakup banyak hal. Contohnya seperti yang pertama mengenai pengabaian fakta ilmiah. Yang kedua ada greenwashing, dan yang ketiga ada oversimplifikasi, dan keempat ada ketidaksetaraan akses informasi. Hey, kembali lagi di belajar bareng kita. Sebelumnya ada yang pernah lihat gambar ini kan? Ya, ini. Nah, banyak sekali dari kita yang mungkin pecinta alam ya, termasuk saya yang suka hiking atau berenang atau suka pariwisata. Nah, di sana mungkin kalian itu sangat greget kalau misalnya ada produk atau sampah berkececeran. Nah, karena banyaknya hal tersebut, maka banyak instansi-instansi yang mengemukakan bahwa produk mereka ramah lingkungan dan bisa di-recycle kembali. Padahal ada juga nih perusahaan yang hanya omdo alias omong doang. Yaitulah yang namanya greenwashing. Greenwashing merupakan sebuah praktik perusahaan atau instansi yang mengatasnamakan bahwa produk mereka adalah ramah lingkungan. Nah, seperti apakah ramah lingkungan? Misalnya mereka mengiklankan bahwa produk mereka itu 100% dari atau produk mereka itu bisa di-recycle atau bisa didaur ulang, atau bahkan banyak kampanye-kampanye lain dari perusahaan atau organisasi ini yang menyuarakan bahwa produk mereka ramah lingkungan. Nah, apa itu greenwashing? Greenwashing sendiri merupakan sesuatu yang telah di-image-kan kepada orang-orang yang mungkin kalian tahu nih, produk-produk yang bentuknya kayak recycle 100% dan lain-lain, dan harganya yang cenderung mahal. Itu sebenarnya memungkinkan untuk perusahaan menerima
green money. Nah, apa itu green money? Sebuah penjualan yang berdasarkan dari kampanye atau iklan atau dan lain-lain dari hasil greenwashing ini tadi, yaitu adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, melainkan dari sisa-sisa penjualan yang katanya recycle, ternyata tidak recycle. Itu dia terkait greenwashing. Untuk selanjutnya, yuk simak lagi. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang oversimplifikasi. Oversimplifikasi adalah suatu proses atau kecenderungan untuk menyederhanakan sesuatu secara berlebihan. Sehingga mengabaikan kompleksitas ataupun faktor-faktor yang sebenarnya cukup relevan dalam konteks atau situasi tertentu. Beberapa contoh oversimplifikasi diantaranya penjelasan yang terlalu umum, menyampaikan konsep atau informasi dengan cara yang terlalu umum tanpa mempertimbangkan masa ataupun situasi pada saat tersebut. Yang kedua, ada pemecahan masalah yang terlalu sederhana. Maksudnya di sini menganggap bahwa masalah kompleks dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana dan mengandalkan pemikiran baik atau buru-buru, benar atau salah. Kemudian yang keempat, ada generalisasi yang berlebihan, menganggap bahwa apa yang terjadi pada satu situasi maka berlaku juga secara universal. A few moments later. Halo semuanya, nama saya Abid. Di sini kita akan membahas tentang ketidaksetaraan akses informasi dalam komunikasi lingkungan. Sebuah isu penting yang seringkali diabaikan namun memiliki dampak yang besar. Ketidaksetaraan akses informasi dalam komunikasi lingkungan yang pertama adalah aspek sosioekonomi. Orang dengan sumber daya finansial terbatas seringkali tidak dapat mengakses informasi yang memerlukan biaya seperti jurnal ilmiah atau materi pendidikan khusus. Yang kedua adalah ketidaksetaraan geografis. Masyarakat di pedesaan atau wilayah terpencil seringkali tidak memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai, sehingga sulit mendapatkan informasi tentang isu-isu lingkungan. Yang ketiga adalah kesenjangan teknologi. Banyak orang yang tidak memiliki akses ke perangkat digital atau internet yang memadai. Selain itu, literasi digital bisa juga menjadi tantangan besar bagi mereka dalam memanfaatkan informasi online. Yang keempat adalah ketidaksetaraan budaya. Informasi lingkungan seringkali disebarluaskan dalam bahasa tertentu, terutama bahasa Inggris. Hal ini menyulitkan komunitas yang tidak bisa atau tidak mahir untuk memahami bahasa Inggris dalam informasi tersebut. Yang terakhir adalah ketidaksetaraan pendidikan. Tingkat literasi yang rendah dan kurangnya program pendidikan lingkungan membuat banyak orang tidak dapat mengakses atau memahami informasi lingkungan dengan baik. Ketidaksetaraan akses informasi ini berdampak negatif pada kemampuan individu dan komunitas untuk membuat keputusan yang terkait lingkungan mereka, mengurangi partisipasi publik, dan memperburuk kesenjangan sosial. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita perlu mengembangkan infrastruktur komunikasi yang lebih baik, memperkuat program pendidikan lingkungan, meningkatkan literasi digital, menyediakan informasi dalam berbagai bahasa, dan mendorong transplantasi serta partisipasi publik. Demikian penjelasan saya mengenai ketidaksetaraan akses informasi dalam komunikasi lingkungan. Semoga ini dapat memberikan wawasan dan mendorong kita semua untuk bekerjasama dalam mengatasi tantangan ini. Terima kasih.